Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sore hari ini kita masih bertemu di tempat ini untuk kita sama-sama memuji bersama nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan masukkan hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau bawa seluruh persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau bawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ini setiap doa kami Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya, sama-sama katakan amin. Baik, puji nama Tuhan, sekali lagi saya ucapkan shalom. Sekali lagi shalom. Siap bersuka cita, siap berkompak untuk Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini, Tuhan yang benar. Down.
Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami datang ke tempat ini karena kami rindu menyembah memuji Engkau ya Tuhan. Sucikan hati kami dengan darah Yesus Kristus, agar kami layak memasuki ruang maha suci dan merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Urapilah jemaat-jemaat-Mu di tempat ini dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami firman-Mu dengan baik dan menyenangkan semua persekutuan ini hanya ke dalam nama-Mu. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Keluaran pasal 38 ayat yang pertama sampai ke 7. Keluaran pasal 38 ayat yang pertama sampai ke 7. Mari kita baca secara bergantian, saya dulu kemudian saudara-saudara. Membuat mesbah korban bakaran. Dibuatnyalah mesbah korban bakaran itu dari kayu penangga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah segala perkakas mesbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, pokor-pokor penyirangan, garpu-garpu, dan perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dituangnya 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat pemasukan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penangga dan disalitnya dengan tembaga. Dan dimasukannyalah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada busuk mesbah itu, supaya dengan itu mesbah dapat diangkut. Mesbah itu dibuatnya berongkar dan dari papan. Amin. Shalom. Ya puji Tuhan, kita ibadah bersama-sama di tempat ini dengan sukacita dan dengan kesehatan yang diberi oleh Tuhan. Terima kasih banyak diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan sore hari ini. Hari ini ayat ambil dari Keluaran 38, judulnya mesbah dan salib. Karena hari Minggu ini hari biasa disebut hari Palem ya, hari Palem. Jadi hari Minggu ini Yesus masuk ke Yerusalem untuk memikul salib. Hari Minggu masuk, kemudian nanti hari Jumat disalibkan. Hari Minggu depan ya, itu yang bangkit dari antara orang mati. Maka sepanjang minggu ini kita merenungkan salib Yesus Kristus yang sudah dinyatakan di dalam mesbah di kayu suci di tabernakel. Maka saya ambil ayat dari sini ya, mari kita belajar bersama-sama. Setiap agama itu, agama apapun, suka membangun tempat ibadah, gedung ibadah. Setiap agama suka, sejak dulu sampai sekarang, kalau ada agama pasti ada gedungnya, tempat ibadahnya. Kemudian ada imamnya. Di Kristen biasanya ya bukan imam, tapi ya itu semacam apa, pengantar
antar umatnya sama Allah yang Maha Kudus. Jadi setiap agama ada pengantara, namanya beda-beda. Jadi mengapa setiap agama sudah membangun rumah ibadah dan juga ada pengantaranya? Karena itu semua mulai dari hukum Taurat. Kenapa manusia juga tinggal di rumah? Rumah ini mirip dengan tempat ibadah, khususnya di hukum Taurat, seperti gambar ini ya, tabernakel. Di padang gurun itu namanya tabernakel, nanti di tanah kanan kayu suci. Tabernakel itu mirip dengan rumah kita. Jadi apa arti tabernakel itu? Mengapa di dalam kitab Taurat, Keluaran khususnya pasal 25 sampai pasal 31 itu banyak sekali tentang bentuk desain tabernakel itu, ukurannya, dan mungkin taruh Allahnya dimanapun, semuanya ditentukan oleh Tuhan. Bukan pikiran usaha atau mungkin rapat sama bangsa Israel, enggak. Jadi berapa pasal-pasal, kira-kira 7 pasal itu ceritanya tentang itu ukurannya. Jadi kita sering pusing ya, agak bingung. Itu apa arti ukuran? Alat-alat di dalam tabernakel itu apa arti? Karena itu artinya apa yang ada di surga. Itu kayu suci yang kelihatan itu gambarnya yang ada di surga. Di surga ada kenyataannya. Jadi sebagai gambarannya kita bisa melihat tempat ibadah itu. Jadi di sini ukurannya, sekarang kalau ke Israel itu ya ukurannya seperti itu, yang tertulis di dalam kitab Keluaran. Ada pintunya satu. Arahnya dari timur. Kemudian yang mengapa timur ya? Timur. Karena di sebelah timur itu matahari terbit, tempat mulai hidup. Jadi ada ayat Mazmur ya, dosa kita mungkin jauh dari timur sampai ke timur, jauh seperti timur dan barat. Orang berdosa akan masuk dari pintu yang ada timur. Karena kalau saudara-saudara membaca kitab Kejadian, manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa keluar dari timur, kemudian terus menuju ke timur. Timur ada apa? Timur ada kerajaan Babel, dunia. Maka orang bertobat akan kembali dari timur. Kemudian di paling depan ada ruang maha suci, daerah barat. Kalau ke Mesir ya, nanti jalan-jalan ke Mesir, Sphinx dan piramid itu ukuran Firaun zaman dulu. Itu semuanya daerah barat. Daerah barat itu daerah timur itu dunia orang lagi. Jadi pintu satu masuk, pintu satu tidak ada pintu yang lain. Seperti dari cerita yang pintu ada satu keluar tapi yang dikunci, satu saja masuk. Kemudian yang pertama di dalam tabernakel itu ada desbah. Mengapa paling depan? Karena itu tempat penting, paling penting. Itu hari mau belajar ya. Kemudian lewat desbah pakaran, kemudian ada pembasuhan kaki, itu ada kaitan dengan kesucian. Karena air itu sering dipakai untuk memutuskan, menyucikan, membersihkan tubuh manusia, biasanya itu simbolnya. Kemudian baru masuk ruang suci dan ruang maha suci. Jadi itu ya setiap orang juga, kami juga baru dari rumah.
Kalau rumah pasti sama, strukturnya sama seperti ini. Ada halamannya, pintunya. Pintu harus masuk pintu ya. Kalau enggak pintu dari tembok itu kunci ya, kunci. Cuma ya harus masuk ke satu pintu ini, karena pintu itu artinya akulah pintu domba. Yohanes pasal 10 ya. Akulah pintu domba satu-satunya, Yesus Kristus. Kemudian biasa di rumah ada halamannya, halaman. Kemudian halaman masuk, kemudian ada kamar-kamar anak-anak. Kemudian kamar yang paling pojok atau yang paling penting tempat itu seperti ruang masjid, itu kamar utama suami istri. Itu di sana biasanya bersetubuh, ada hubungan yang intim, sehingga kami semua keluar dari sana, dari kamar utama. Manusia juga sama, hidupnya dari mana? Dari ruang maha suci. Ruang maha suci itu gambar surga itu apa? Itu Ibrani pasal 3 ayat pasal 8 ayat 3 ya, ayat 3. Itu tafsiran penulis kitab Ibrani tentang tabernakel itu apa? Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Dari tadi berkata itu tabernakel, bait suci itu semuanya gambaran, simbol, bayangan apa yang ada di surga. Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Jadi tabernakel, gedung-gedung tempat ibadah yang ada di bumi ini itu dibuat oleh manusia. Itu gambaran. Jadi ruang maha suci misalnya ada perjanjian yang paling penting. Itu apa? Itu di surga tata Allah. Semua perintah hidup semua dari tata Allah. Seperti kamar utama di rumah kita. Dari sana hidup keturunannya, anak-anaknya semua berada di sana. Jadi semua agama ada kemiripan. Karena ya semua menceritakan gambaran dan bayangan apa yang di surga. Maka tabernakel bait suci ini nanti Yesus Kristus yang berkata, yang dimaksudkannya ya Yesus ya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tabernakel yang kelihatan untuk umat Israel itu sama dengan Yesus Kristus yang datang ke bumi. Yesus Kristus datang dari surga. Maka di sana Eden itu bukan tempat mungkin Adam dan Hawa lari, telanjang, bermain, enggak. Taman Eden itu ruang maha suci. Dunia ini maha suci. Di ruang maha suci di Taman Eden mereka menyembah Tuhan, berbicara sama Tuhan. Jadi fungsinya sama dengan Patranu. Patranu juga dikasih ukurannya 300 kasta. Bukan sembarang besar abu yang bikin dia patar besar. Enggak. Semua ukurannya dikasih oleh Tuhan. Kemah suci juga. Kemudian nanti di tanah kanan itu menjadi bait suci Salomo. Kemudian nanti ini dihancur oleh kerajaan Babel, nanti bait suci Yeskel. Semuanya itu bayangan-bayangan gambarannya dibuat tentang Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sudah berangkat ke surga. Roh Yesus Kristus turun di bumi ini, kemudian mulai bertumbuh sesuatu di bumi ini. Itu namanya tubuh Yesus Kristus, yaitu gereja. Jemaat itu tubuh Yesus Kristus. Tubuh Yesus Kristus ini menuju ke mana? Ya menuju ke surga. Itu kota yang saya bangun. Mengapa Pak Philip bisa menjelaskan demikian ini? Karena
semua unsur-unsur yang ada di Eden. Eden ada emas, Eden ada pohon. Hari ini bahan mesbah bakaran ini juga dengan kayu. Di tabernakel itu banyak bahan-bahan itu emas. Nanti apalagi di Bait Suci Salomo banyak emas. Kemudian nanti kitab yang terakhir, kitab Wahyu itu ada banyak emas permata. Dan juga pohon kehidupan. Ada sungai. Taman Eden juga ada 4 sungai. 4 sungai. Di surga juga ada sungai yang keluar dari tahta Allah. Semuanya milik. Karena ya bayangan apa yang ada di sana. Jadi itu semua digenapi oleh Yesus Kristus. Orang Yahudi biasanya ada pertanyaan untuk mengakui imannya. Pertanyaan yang pertama, siapa yang paling penting di antara semua manusia? Itu pertanyaan. Dijawab dari orang Yahudi, imam besar. Nomor 2, di mana tempat yang paling penting? Ruang Maha Suci. 3, tanggal berapa paling penting dalam 1 tahun? Ya untuk kami mungkin ulang tahun pernikahan, ulang tahun orang tua. Jadi jawab dari orang Yahudi, hari raya keselamatan. Itu bulan ke-7 tanggal 10 ya. Imam besar bisa masuk ke ruang Maha Suci setahun sekali. Apa urusanmu paling penting? Ya, untuk kami untuk banyak urusan yang penting ya. Tapi untuk orang Yahudi kalau ditanya pengampunan dosa. Gimana saudara-saudara? Siapa yang paling penting? Di mana tempat yang paling penting untuk saudara-saudara? Hari apa paling penting? Sebagai manusia, untuk manusia yang hidup di dalam dosa, itu jawaban tepat. Pengampunan dosa itu penting. Karena suatu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dengan barang-barang atau dengan mungkin harta, dengan apapun, tidak bisa tahan di sana. Maka dosa ini harus diampuni. Jadi pada zaman Musa, sesudah mereka keluar dari Mesir sebelum Masehi 1446 keluar, kira-kira 1 tahun di Gunung Sinai mereka menerima hukum Taurat. Jadi dengan hukum Taurat mereka mengerti bagaimana menyembah Allah, mempersembahkan korban. Jadi untuk mempersembahkan korban perlu 3 hal. Yang pertama, memang harus ada korban. Kemudian harus ada mesbah. Kemudian imam. Itu 3 hal. Itu penting. Jadi hari ini mau belajar tentang mesbah. Yang paling penting kalau masuk ke pintu dari timur baru ada di depannya. Kita harus melewati mesbah bakaran ini. Jadi mesbah itu bahasa Indonesia mesbah. Puji Tuhan hampir sama dengan bahasa asing. Mesbah. Bahasa Indonesia itu miripnya mesbah. Mesbah itu tadi ayat yang pertama dibuatnya mesbah korban bakaran itu dari kayu penaga, panjangnya 5 hasta dan 5 hasta lebarnya 4 persegi, kemudian tetap 3 hasta tingginya. Sampai sekarang enggak pusing ya, bisa mengerti ya? Amin. Diam dan orang takut. Jadi ukurannya jelas, ukurannya dari Tuhan 5 hasta. Jadi hasta itu ukurannya ya dari sini sampai ke sini, dari siku lengan sampai ke ujung jari ini, kira-kira 45,6 cm 1 hasta. Jadi ini hasta kira-kira ya 2,2 meter. Panjangnya, lebarnya itu sama. Kemudian tingginya 3 hasta. Kemudian di 4 sudut ada tandungnya, tapi di sana tandung.
Dan itu apa arti? Kenapa 5 hasta? Di dalam Alkitab itu setiap angka ada artinya karena simbol. Angka yang pertama, angka 1 itu angka Allah. 2 itu angka saksi. Kalau saksi harus ada 2 orang minimal. 3 itu angka Tritunggal. 5 ya simbol dunia karena selatan, timur, barat, utara. 4 persegi itu 4 dunia. 5, mengapa 5 hasta? 5 itu penderitaan. 6 manusia, karena hari ke-6 manusia diciptakan. Kemudian 7 kesempurnaan, 8 hari kebangkitan. Kemudian kesucian 9 kesucian, ya 10 penyelesaian. Jadi angka 5 itu angka penderitaan, simbolnya penderitaan. Kejadian 45 ayat 6 ya. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Ya hutang keluarganya mereka tiba di Mesir karena ada kelaparan yang hebat di tanah Kanaan. Maka pindah ke Mesir. Selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Jadi 5 tahun di sini ya betul 5 tahun, tapi ada arti tambahan, simbolnya penderitaan yang besar. Penderitaan. Kemudian Yohanes 4 ayat 18 itu perempuan Samaria. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. 5 suami, penderitaannya besar. Perempuan Samaria itu. Jadi itu 5 itu angka penderitaan. Karena di Mesbah itu akan ada penderitaan besar dengan korban hewan. Jadi kemudian bahannya yang pertama kayu penaga. Jadi kebanyakan barang-barang di dalam perkakas di dalam air suci tabernakel itu bahannya kebanyakan itu kayu penaga. Kayu penaga kenapa pakai kayu? Karena ya di Taman Eden ada pohon kehidupan, ada pohonnya di Taman Eden sudah ada. Jadi simbolnya. Jadi kayu penaga itu nama lain itu akasia atau bahasa aslinya ya pohon sibin. Di padang gurun itu seperti gambar itu, kalau ada pohon artinya di bawah ada air. Di padang gurun airnya sedikit, maka kalau ada pohon pasti di bawah ada air. Akarnya dalam sekali, maka itu simbol pohon kehidupan. Seperti Taman Eden. Jadi ini bahannya. Kemudian bahannya itu apa? Dirapis dengan tembaga. Tembaga itu apa arti tembaga? Tembaga itu memang kalau tempat mesbah itu selalu ada api. Kalau emas enggak kuat. Emas itu biasanya di ruang suci dan di ruang maha suci itu semua dilapis dengan emas. Karena emas itu simbol Allah. Waktu Yesus lahir, orang Majus membawa emas. Karena ini juga bahannya sudah ada di Taman Eden. Yang paling berharga sampai sekarang. Harganya lain-lain ya. Ada yang senang, ada yang sedih juga. Jadi tembaga itu cocok dengan mesbah pembakaran ini karena ada api, tahan api. Kira-kira 1000 derajat baru mulai rusak. Jadi itu cara bertahan api. Artinya di sana penghukuman. Kemudian 4 tanduk itu artinya tanduk itu di dalam Alkitab artinya keselamatan. Maka di dalam Mazmur biasanya tanduk keselamatanku, Tuhan tanduk keselamatanku, itu simbol keselamatan. Kemudian ada di sini 5 macam perkakas. Itu juga 5 ya, bukan 6. Seperti panjangnya, lebarnya 5 hasta. Di sini juga 5 peralatan. Karena itu
angka penderitaan. Jadi 5 itu ya artinya pelayan-pelayan di dalam gereja. Kerjanya ya seperti wali dan bersih-bersih kotoran di sekitar mesbah dan selalu menyimpan api itu biar nggak padam. Itu tugas pelayan. Itu simbolnya. Kemudian kisi-kisi itu juga pahannya terbakar, dan kemudian 4 gelang dan kayu pengusung untuk diangkut. Karena sekarang ini akan berdiri di padang gurun, harus pindah-pindah. Di padang gurun bangsa Israel berpindah-pindah 41 kali, seperti rumah kosan, rumah sewa ya, rumah sewa. Jadi terus pindah di padang gurun. Nanti masuk ke tanah kanan, baru ya, beli rumah, baru rumah sendiri. Itu konsepnya. Jadi itu mengapa pasang 4 gelang dan kayu pengusung? Ya, biar menjaga keputusan ini jangan sembarang menentu. Kalau sembarang tersentuh, ya akan kena korban. Ya dosa akan masuk ke sana. Mengapa itu alat-alat semua ini bersih dengan minyaknya? Ya seperti sanitizer sekarang kita pakai. Sekarang kita paham semuanya. Harus menjaga kebersihan, itu keputusan. Jadi ini arti pahan dan perkakas di mesbah. Tapi itu sebenarnya apa arti? Ya belum lengkap. Tetapi melalui bilangan 21 ayat 8 sampai 9, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular gedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang tertakut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembakau. Di sini juga bahannya tembakau. Jadi bangsa Israel bersungut-sungut sehingga digigit ular di padang gurun. Perintah Tuhan kalau melihat ular telung jadi dibuat dengan tembakau itu, dia akan hidup. Tetaplah dia hidup. Dia melihatnya akan tetap hidup. Apa arti itu untuk kami sekarang di sini? Jadi tafsiran Yesus Kristus. Yesus datang dari surga, kemudian menjelaskannya, berkhotbah kepada kita biar dimengerti. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia itu Yesus Kristus ya. Yesus Kristus harus ditinggikan. Ditinggikan itu artinya ya, disalibkan, artinya sama. Disalibkan itu ya sengsara. Tapi sudut pandang dari Allah Bapa kita itu dimuliakan. Maka itu dua arti sama. Disalibkan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidupnya kekal. Tetap ia hidup sama. Jadi semuanya digenapi oleh Yesus Kristus. Taman Eden, Patranu, tabernakel di padang gurun, bait suci Salomo, bait suci Yeskiel, semuanya itu bayangan tentang Yesus Kristus yang akan datang. Kemudian dan juga bayangan juga tentang kota Yerusalem, itu surga. Itu artinya. Kali Petrus berkata begini, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, dan ia benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah yang Maha Kudus. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dia yang telah dibunuh. Di dalam Keluaran, hewan domba, lembu, sapi itu kambing dibunuh, tapi itu bayangan. Itu nanti anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus dibunuh. Jadi setiap kali saya membaca ayat ini ya, 1 Petrus 1 ayat 18, dia dibunuh. Katanya ada dibunuh untuk kami, untuk bapak-bapak ibu-ibu di sini. Amin. Mengapa dia harus dibunuh? Mengapa? Aku belum percaya. Justru aku orang berdosa.
tapi dia dibunuh untuk mengampuni, menebus dosa saudara-saudara. Seperti ilustrasi satu contoh ini, Pak Peri jalan-jalan ke rumah Bupati Lampung Tengah ya, masuk ke rumah ya, karena ada undangan. Sampai sekarang belum ada undangan. Pak Thomas sering diundang ya, diundang datang. Kemudian ngobrol, duduk. Kemudian tidak sengaja Pak Peri itu sentuh kendi Gucci itu biasa ada di luar, ada gambar-gambar yang mahal-mahal ya, Gucci itu tersentuh kemudian pecah. Gimana itu? Jadi itu rumah bupati kan? Aduh, gimana itu? Sekali diundang bermasalah besar, gimana? Jadi bertanya, Pak Bupati, aduh, gimana itu harganya? Pak Peri berpikir, ya itu kira-kira harganya mungkin mahal, ya 10 juta maksimal. 10 juta. Ya berpikir seperti itu. Ternyata bukan 10 juta, 1000 juta. 1000 juta berapa ya? 1 miliar. 1 miliar. Maka itu Pak Peri kaget. Bagaimana aku bisa membayar ruginya? Tapi tiba-tiba Pak Pendeta Thomas datang. Pak Peri ada apa? Pak, aku bermasalah begini. Harganya katanya ya 1 miliar. Pak Thomas bilang, santai aja, aku yang bayar. Sekaligus bayar semua, beres. Jadi misalnya kejadian terjadi. Setiap kali Pak Peri ketemu sama Pak Thomas, apa yang teringat? Teringat apa? Gucci. Bersyukur ya. Bersyukur kepada Thomas. Kemudian harus hati-hati biar enggak pecah lagi. Dan itu seperti Yesus Kristus juga sama. Kita orang berdosa. Seperti dosa itu dua arti. Satu, beban. Di dalam perjanjian lama dosa itu biasanya sebuah beban. Maka menumpang tangan di kepala domba-domba biar beban ini dipindahkan. Tapi di dalam perjanjian lama itu dosa itu hutang, cicilan. Cicilan belum selesai, saudara-saudara bukan bisa masuk ke surga karena tagihan kali neraka. Terus ada tagihannya, harus beres dosa dulu. Bagaimana mungkin saudara-saudara bisa menyelesaikan cicilan dosa itu, hutang itu dengan kekuatan sendiri? Enggak bisa. Harus bertemu Pendeta Thomas yang kaya raya ini, biar hutangnya semua beres. Itu arti pengampunan dosa dari Yesus Kristus, pengorbanannya. Dia dibunuh untuk membayar hutang dosa saudara-saudara. Banyak orang di sini berusaha keras mau menghapus dosa sendiri dengan kekuatan sendiri, mau menyelesaikan cicilannya. Enggak mungkin. Jadi ini terjadi itu sudah ada artinya di dalam Pesta, kemudian digenapi oleh pengorbanan Yesus Kristus. Jadi untuk menerapkan apa ya? Mengerti ayat dari arti Pesta di sini, saya mau mengambil tiga kesimpulan. Yang pertama, darah. Jadi pintu yang pertama ada mesbah di tabernakel. Karena itu penting, harus melewatinya. Karena ini simbol pengorbanan Yesus Kristus dan simbol kayu salib. Bagaimana kita menjadi orang Kristen? Itu kita harus masuk pintu utama dari timur, bukan dari belakang lewat tembok. Itu artinya karena aku lain Kristen, keluarga Kristen, karena orang tua Kristen, karena KTP saya Kristen. Itu artinya mereka lewat
tembok, bukan pintu utama dari timur. Nanti Yesus datang akan periksa karcisnya. Kalau dari luar pintu utama itu nanti dikeluarin, dilempar ke belakang. Jadi harus melewati pintu utama dari timur, kemudian melihat Vespa itu, itu selalu ingat darahnya, pengorbanan Yesus Kristus, darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Itu kita selalu ingat. Bukan hanya waktu kafir bertobat pertama kali percaya Yesus Kristus, menerima pengorbanan Yesus, mengerti bersyukur pengorbanan Yesus Kristus, bukan. Setiap hari kita datang ke gereja, ikut persekutuan, selalu di dalam hati kita ada darahnya. Karena ini penting sekali. Mengapa ada minggu sengsara minggu ini? Karena kita lupa. Sehingga ya dalam tradisi gereja ada minggu sengsara, satu minggu ini kita betul-betul mengingat kembali pengorbanan Yesus Kristus. Yesus yang sudah dibunuh untuk aku, untuk anak-anakku, untuk gerejaku. Jadi kita harus ingat darah yang begitu mahal. Tadi datang ke gereja, duduk di kursi. Jadi berdoa dulu. Sepanjang minggu kita berdoa apa? Sucikan hatiku, tanganku, kakiku. Karena kotor. Kita tidak pakai sistem wudhu atau yang lain, tidak pakai air. Maka apa yang terjadi di dalam gereja? Sembarangan masuk, sembarangan duduk tanpa persiapan ibadah. Itu sering terjadi di dalam gereja. Setiap kali kita masuk gereja atau mungkin dalam doa, selalu berterima kasih kepada pengorbanan, kepada Yesus yang berkorban, mencurahkan darahnya untuk kita, darah yang begitu mahal. Itu harus ada di dalam hati kita. Amin ya. Amin. Selalu ada. Ingatlah darah Yesus Kristus. Yang kedua, seperti di obat sudut Vespa ada tanduk. Tanduk itu artinya tadi keselamatan. Jadi zaman perjanjian lama, seseorang berdosa, dia lari, kemudian pegang tanduk Vespa itu, tidak boleh dibunuh. Karena nanti terjadi satu raja-raja ya, kakak Salomo, Adonia, dia mau jadi raja, melarikan diri, kemudian dia pegang tanduk di Vespa itu. Kalau pegang tanduk keselamatan tidak boleh dibunuh. Tadi itu karena ini simbol keselamatan. Sehingga di dalam Mazmur sering ada puji-pujian. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, keselamatan. Apa urusan saudara-saudara paling penting? Hari apa paling penting saudara-saudara? Hari raya keselamatan, hari raya pendamaian. Keselamatan itu penting, keselamatan. Selalu kita pegang keselamatan ini. Bersyukur kepada Tuhan. Kitab Habakuk ya, pasal 3 ayat 17. Walaupun tidak ada domba, kambing di dalam kandang, aku bersyukur kepada Allah yang menyelamatkan aku. Aku hancur semua, hilang semua, tetapi masih berlimpah-limpah sukacitanya. Kenapa? Karena ada keselamatan melalui darah Yesus Kristus. Dan ini selalu harus ada di dalam hati kita, keselamatan ini. Bersyukur. Kemudian keselamatan ini harus diberitakan kepada banyak orang. Karena untuk semua manusia di bumi ini harus diselamatkan. Ini sebentar tidak diselamatkan, nanti akan dibakar lagi neraka selama-lamanya. Jadi pegang keselamatan itu. Yang ketiga, yang terakhir, api. Di Vespa itu
itu yang paling penting harus ada api. Api. Kalau nggak ada api, bagaimana membakar ya? Membakar korban itu. Mengapa membakar korban itu? Mengapa membakar korban? Karena Allah tidak makan daging. Allah tidak makan daging. Sehingga bakar, kemudian harumnya, baunya ke atas. Ke atas. Itu artinya. Jadi api di desa itu selalu harus bernyala-nyala. Bernyala-nyala. Maka sekarang pasal 38 sebelum Masehi 1445 mereka bangun tabernakel pertama. Kemudian sampai hancur Bait Suci Salomo dihancur oleh kerajaan Babel. Itu kira-kira 1000 tahun. Api di Mesbah belum pernah padam. Kenapa? Yaitu api itu tadi Allah. Betul-betul korban ini dipersembahkan menyenangkan hati Tuhan, ada apinya. Ini selalu terjadi. Musa ini juga mendirikan bait suci tabernakel di padang gurun, kemudian Harun mengadakan kebaktian yang pertama. Nanti imamat pasal 9 itu api turun langsung bakar semuanya. Elia di Gunung Karmel dia membangun Mesbah, kemudian apinya turun. Dan gereja mula-mula juga 120 jemaat mula-mula berkumpul sesudah Yesus naik ke surga, berdoa, berteriak, apinya turun. Itu Roh Kudus turun. Gereja dimulai dengan api. Apinya harus dilindungi, tidak boleh dipadamkan. Seperti maka di sini Imamat pasal 6 3 kali ada perintah. Api yang di atas Mesbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Imamat pasal 6 3 kali, jangan dipadamkan, terus menyala. Gereja dimulai dengan api Roh Kudus ini. Jadi saudara-saudara, di dalam hati kita harus panas. Haleluya. Penuh dengan semangat. Menghadapi tantangan apapun selalu ada api Roh Kudus ini yang berkobar-kobar. Sehingga kita juga bisa mengatasi semua masalahnya. Sebenarnya masalah yang terjadi itu kan masalah biasa. Tidak usah khawatir. Asal hati saudara-saudara dikuasai dengan api Roh Kudus ini. Amin. Maka nanti 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Jangan padamkan roh. Jadi ini yang terakhir. Jadi 3 hal kita bisa pelajari dari Mesbah. Kotak yang kecil, kira-kira 2 meter, telah persegi artinya keadilan. Nanti kota Yerusalem baru juga. Kalau baca kitab Wahyu pasal 21, kota Yerusalem juga persegi itu keadilan. Jadi keadilan dan penghukuman terjadi di Mesbah itu. Apa artinya? Itu semua digenapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus saudara-saudara, untuk menyelamatkan saudara-saudara, untuk membawa jiwa, tubuh, roh saudara-saudara ke hadapan Allah yang Maha Kudus ini, karena kami tidak layak di hadapannya. Sehingga selalu ingat 3 hal ini. Yang pertama, darah Yesus, ingatlah. Yang kedua, keselamatan Allah. Peganglah keselamatan itu. Yang kedua, api Roh Kudus selalu menyertai perkobar-kobar. Jadi betul dinyatakan Allah Tritunggal di dalam Mesbah ini. Jadi sepanjang minggu ini saudara-saudara merenungkan 3 hal. Bukan hanya merenungkan dalam doanya, selalu menyebut darah Yesus Kristus.
keselamatannya. Itu api, sehingga gereja kita berkuat, keluarga saudara-saudara kuat. Jadi keselamatan, berita keselamatan akan diberitakan sampai ke ini. Inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengerti pengorbanan-Mu, kasih-Mu, panjangnya, lebarnya, dalamnya, tingginya kasih-Mu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tuhan, kami tidak layak minta Kamu. Kami orang najis, orang kotor sekali. Tapi Engkau datang dari surga untuk menyelamatkan kami semua. Tuhan, kami selalu ingat darah-Mu, selalu ada di dalam hati kita. Sucikanlah, kuduskanlah dengan darah-Mu. Kami selalu pegang keselamatan yang begitu berat, sehingga kami bersorak-sorai memuji memuliakan Allah yang Maha Kudus. Tuhan, kami tidak mau roh api yang ada di dalam hati kami dipadamkan atau mundur dari persekutuan, mundur dari ibadah, mundur dari persembahan, mundur dari pelayanan. Tapi kami rindu lebih berkobar-kobar, lebih bersemangat-semangat untuk membanggakan jemaat-Mu, gereja-Mu, menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan, pakailah kami semua, pakailah gereja-Mu di tempat ini, pakailah hamba-Mu di tempat ini, sehingga banyak orang mengenal kasih Allah Bapa kita yang begitu panjang, begitu lebarnya, luasnya, tingginya, dalamnya ini. Inilah Tuhan kami, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama yang indah, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita semua diberkati, amin. Saudara-saudara, kita bersyukur ya, karena minggu-minggu ini kita akan merayakan Paskah. Ya, haleluya. Saudara-saudara, Paskah itu artinya bahwa semua urusan kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Ya. Siapa yang diberkati sore hari ini? Saya diberkati sekali. Terima kasih. Saat ini kami mau membawa persembahan kami ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, kita masih berdiri ya, kita bawa persembahan ini. Kita nyanyikan pujian Aku Memilihmu. Ya. Aku memilihmu Tuhan. Haleluya. Aku memilihmu Tuhan. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Ku dalam setiap langkahku. Hidupku telah Kau beri dengan darah yang suci. Amin. Hidupku yang sekarang ini, amin, bukannya anugerah. Haleluya. Indahnya gemerlap dunia.
persiapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.